Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. قابل الطوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا وإليه المصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد بالله حق جهاده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سار على نهجه إلى يوم الدين.
Amma ba'du fa ya ibadallah. Usikum bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man tagha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat singkat ini, di hari yang mulia ini, khatib ingin menyampaikan ada dua hal, yaitu bahaya orang-orang yang meninggalkan agama Allah, orang-orang yang menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berpaling daripada Allah dan agamanya. Itu satu di dunia dan juga satu di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita dalam sebuah surah yang bernama surah Thaha, yang bunyinya wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, kata Allah. Orang-orang yang berpaling daripadaku, berpaling daripada Allah, dengan arti kata berpaling daripada agama Allah, menjauh daripada perintah-perintah Allah, mengabaikan perintah-perintah Allah dalam hidupnya, melanggar larang-larang Allah Jalla fi'ula. Orang ini, kata Allah, akan Allah berikan yaitu ma'isyatan dhanka, ini di dunia, kehidupan yang tidak pernah tenang, hati yang tidak pernah tentram, kehidupan yang melarat, yang selalu gundah gulana, selalu risau, tidak ada ketenangan jiwa. Orang yang lari daripada agama Allah, yang meninggalkan agama Allah, yang tidak memperdulikan perintah-perintah Allah, ini akan dirasakan orang-orang tersebut. Kendati pun bergelimang harta, kendati pun kehidupannya mewah, kendati pun serba lengkap, tempat tinggal yang serba wah, tempat tinggal gedung yang mewah, kendaraan yang mewah, istri yang cantik, apapun yang diinginkan dapat terwujud dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kalau menjauh daripada Allah, jauh daripada agama, jiwanya tidak akan pernah tenang dan tentram. Fa innalahu ma'isyatan dhanka, kata Allah, kami akan kirimkan kepada orang-orang yang menjauh daripada Allah dan agamanya kehidupan yang tidak pernah tenang, kehidupan yang melarat, hati dan jiwa yang tidak pernah tentram. Makanya di antara meraih ketenangan jiwa, kata Rasulullah, adalah majatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berkumpul suatu kaum di dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah, yatsluna kitab Allah, mereka mempelajari, membaca ayat-ayat Allah, mempelajari dan membaca ayat-ayat Allah, mereka membaca ayat-ayat Allah dan mereka mempelajarinya, hadir di halaqah-halaqah kajian, apakah tafsir, fikih, kajian tentang syar'i, kajian tentang syariat, kajian tentang agama Allah, illa nazalat alaihimur rahmah, mereka akan diturun kepada mereka rahmat Allah, akan dekat dengan mereka kasih sayang Allah, jauh dari mereka laknat Allah. Allah turunkan rahmat kepada mereka. Nazalat alaihimus sakinah, begitu juga Allah turunkan kepada mereka ketenangan, ketenangan jiwa, ketenteraman hati, bukanlah terletak dengan banyaknya harta, kemewahan dunia, dunia yang bergelimang
gelimang dunia. Tidak. Tapi dengan hadirnya di halaqah-halaqah kajian, mendengarkan kitab-kitab Allah, ayat-ayat Allah, qala Allah wa qala Rasul, inilah yang meraih, inilah yang mendapatkan ketenangan jiwa daripada Allah. Nazalat alaihimus sakinah, mereka akan mendapat ketenangan. Saking tenangnya orang mendengarkan kajian, kadang-kadang sampai ngantuk-ngantuk, sampai hilang semua masalah. Ini janji Allah. Bukanlah ketenangan jiwa itu, ketentraman hati, ketenangan jiwa, dengan mendatangi tempat-tempat rekreasi, mendatangi tempat-tempat hiburan. Tidak. Habis pulang dari tempat-tempat rekreasi, habis pulang ke rumah dari tempat-tempat hiburan, risau, gundah gulana pasti hadir kembali. Karena kata Allah, alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum bi dzikrillah. Alladzina amanu wa tatma'inna qulubuhum, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mereka dapat hati jiwa mereka tenang, tentram jiwa dan hati mereka. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ingatlah, ketahuilah, dengan mengingat Allah, dengan hadir di halaqah-halaqah kajian, menghadiri kajian-kajian dimanapun, dapat menenangkan jiwa, kata Allah. Dengan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, hadirnya kita di halaqah-halaqah kajian, tatma'innul qulub, itulah yang menenangkan, menenteramkan jiwa kita. Bukan mendatangi tempat-tempat hiburan, mendatangi tempat-tempat rekreasi, tidak. Mungkin di sana bisa tenang, sekejap pulang ke rumah kembali, datang lagi yang namanya gundah gulana. Karena yang menenangkan, menenteramkan jiwa adalah bizikrillah, dengan mengingat Allah, dengan arti kita hadir di halaqah-halaqah kajian, mendengarkan kajian-kajian dari para ustadz-ustadz kita. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga diberkahi dan dirahmati Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zukhruf, "Wa man yakhshu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin." Orang yang menjauh daripada Allah, meninggalkan ajaran Allah, syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senang dengan dosa dan maksiat, kata Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Kami akan hadirkan dalam kehidupannya, kami akan hadirkan dalam gerak-geriknya syaitan, iblis, yang selalu menggelincirkannya, selalu menjerumuskannya. Itulah menjadi kawannya. Akhirnya memperturutkan hawa nafsunya, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Sebagaimana kata Allah, "Apara'aita man ittakhadha ilahahu hawa?" Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Datang panggilan Allah 5 kali sehari semalam, hayya 'alas shalah, tapi diabaikan. Tidak merasa terpanggil untuk menjalankan perintah Allah itu sholat, malah melanjutkan kesibukannya, melanjutkan dunianya, melanjutkan dosa dan maksiatnya, iyazan billah. Inilah orang-orang yang sudah menjauh daripada Allah dan agamanya. Allah hadirkan dalam hidupnya syaitan yang menguasainya, hawa nafsunya yang menguasainya. Tergelincirlah dia, tersesatlah dia, jauhlah dia daripada agama. Tidak merasa berdosa meninggalkan sholat, tidak merasa berdosa menjalankan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hadir di halaqah-halaqah kajian akan mendapat keutamaan, di samping mendapat ketenangan daripada Allah, ghasyiyatuhumur rahmah, dia akan diliputi dengan rahmat Allah, dekat dengan kasih sayang Allah, jauh dari kutukan Allah. Wa nazalahumullahu fiman indah, dan akan dibangga-banggakan namanya di kalangan para malaikat di langit. Allah akan menyebut-nyebut namanya, membangga-banggakan nama orang tersebut
di kalangan para malaikat di langit. Inilah keutamaan orang-orang yang selalu menghadiri kajian-kajian, selalu ikut hadir dalam kajian. Di samping hatinya tenteram, jiwanya tenang, dekat dengan rahmat Allah, diliputi dengan rahmat Allah. Kemudian dibangga-banggakan, viral di kalangan para malaikat di langit. Biarlah kita tidak viral di dunia, tapi viral di kalangan para malaikat di langit. Dipiratkan oleh Allah Jalla bi'ula. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati Allah. Oleh karenanya, dengan dekatnya kita dengan Allah, dengan menjalankan perintah-perintah Allah, berusaha menjalankan perintah-perintah Allah semampu kita, meninggalkan menjauhi larangan-larangan Allah, insya Allah akan memberikan kita ketenangan. Allah akan memberikan kita ketenteraman jiwa. Harta yang melimpah ruah, kekayaan, kehidupan, kemewahan dunia tidak bisa akan menenteramkan jiwa seorang kalau dia jauh daripada Allah dan agamanya. Selagi seorang jauh daripada Allah dan agamanya, meninggalkan syariat Islam, meninggalkan perintah-perintah Allah, menabrak larangan-larangan Allah, selama itu tidak akan pernah tenang jiwanya, sebanyak manapun harta yang dimilikinya. Tapi walaupun kita hidup pas-pasan, apa adanya, ala kadarnya, rezeki yang diberikan Allah di dunia ini seadanya, tapi tidak terdekat dengan Allah. Ketika kita menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, dosa dan maksiat, insya Allah Allah akan memberi ketenangan kepada jiwa kita, ketenteraman kepada hati kita. Ini janji Allah. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya najatat taibin wa ya fawzal mustaghfirin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati dan berkati Allah. Kemudian yang kedua, bahaya dari orang-orang yang berpaling daripada agama Allah, menjauh daripada Allah. Ini khusus nanti akan didapatkannya di akhirat kelak, bukan di dunia. Tapi yang pasti di akhirat, orang-orang tersebut akan mendapatkan bahaya ini. Kata Allah, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma. Sebab akibat, efek orang-orang yang menjauh daripada Allah ketika di dunia, lalai daripada perintah-perintah Allah, tidak takut kepada dosa dan maksiat di dalam hidupnya, kelak nanti di akhirat mereka akan dibangkitkan Allah dalam keadaan buta, tidak bisa melihat, berjalan sambil meraba. Mereka protes kepada Allah. Mereka nanti akan protes kepada Allah di saat itu. Ada interaksi, ada komunikasi di saat itu. Orang-orang yang buta tersebut kepada Allah, mereka protes. Kata mereka, qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Rabb, ya Tuhan, kata mereka, kenapa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu di dunia kami bisa melihat, melek. Kok sekarang kami sudah dalam keadaan buta dibangkitkan? Ada apa dengan kami? Kata mereka. Nggak terima mereka, nggak senang mereka. Tapi dengan lantang Allah Subhanahu wa taala membantah protes mereka. Kata Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dibantah langsung oleh Allah dengan lantang. Kata Allah kepada mereka, begitulah kalian dulu di saat ayat-ayat kami disampaikan kepada kalian. Di mana-mana ada kajian, di mana-mana ada kajian pada ustaz-ustaz kalian menyampaikan ayat-ayat kami agar kalian
terhindar dari dosa, agar kalian menjalankan perintah-perintahku, kata Allah. Bertabur, berjamur kajian, baik secara live langsung maupun online. Banyak, tapi kalian berpaling, kalian lewatkan, kalian tidak mau tahu, kalian tidak mengikutinya, kalian lupa. Wa kadzalikal yauma tunsa, karena kalian lupa dulu kepada Allah, lupa dengan mempelajari agama Allah, lupa kepada lalai lengah dengan perintah-perintah Allah. Pada hari ini juga kata Allah, kami melupakan kalian, kami meninggalkan kalian, kata Allah. Wa kadzalikal yauma tunsa, menunjukkan adanya jazaa'un min jinsil amal, jazaa'u wifaqa, balasan yang setimpal. Karena sewaktu mereka hidup di dunia, mereka lupa kepada Allah, menjauh daripada Allah dan agamanya, dari syariat Allah, dilalaikan dunia, kemewahan, kesenangan dunia. Akhirnya di akhirat mereka dilupakan Allah, mereka dibangkitkan Allah dalam keadaan buta. Wa kadzalika najzi man asraf wa lam yu'min bi ayati rabbih. Demikianlah Allah membalas orang-orang yang melampaui batas waktu hidupnya dan orang-orang yang berlebih-lebihan. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang semoga dirahmati dan berkah Allah. Inilah dua akibat bahaya orang-orang yang jauh daripada Allah. Dengan arti kata tidak mau tahu dengan agama Allah, melanggar syariat-syariat Allah, yang mengutamakan dunia ketimbang akhirat, mengutamakan kemanisan, kenikmatan kehidupan dunia ketimbang kehidupan akhirat. Mereka nanti akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Mereka akan dilupakan Allah Subhanahu wa taala. Balasan mereka kelak Allah sudah sediakan, yaitu neraka yang mereka akan dimasukkan ke jurang neraka. Nauzubillah min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita gairah, jazbah, semangat untuk saling berlomba menjalankan perintah-perintah Allah, mempelajari agama Allah, agar kita mendapat ketenangan jiwa di dunia ini, ketenteraman hati jiwa di dunia ini, dan selamat kelak nanti di akhirat, tidak dibangkitkan dalam keadaan buta. Orang-orang yang berjaya, yang berhasil baik di dunia maupun kelak di akhirat. Inna Allah qad shalla ala nabiyhi qadima wa bada bi nafsihi ta'lima wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka ya Allah a'da'ad-din wa dammir a'da'aka ya Allah a'da'ad-din. Allahumma rzuqna imaman adilan, Allahumma rzuqna imaman adilan muhibban li Allah ya Rahman ya Arhamar Rahimin. Allahumma ja'al baldatina hazihi baldatan thayyibah wa rabbun ghafur. Allahumma ja'alna baldatina hazihi baldatan thayyiban wa rabbun ghafur. Allahumma jannibna min imamin zalim. Allahumma ansurna nasran aziza. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayatan ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adl wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Qimis shalah.